Pelaku penjamretan di Kota Tebing Tinggi diamankan warga. Tanpa gejala, Rektor USU positif COVID-19. Masuk zona kuning, Labusel perpanjang belajar dari rumah. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Denny Lagustran, pemirsa, inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, usai menghadiri acara pesta pernikahan, sepasang suami istri di Kota Tebing Tinggi dijamret di Jalan Insinyur H. Juanda, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan. Seorang pelaku sempat kabur namun berhasil ditangkap warga. Kejadian bermula saat pasangan suami istri Saidi Sitorus dan istrinya Sabar Boru Sinaga baru pulang menghadiri pesta pernikahan dengan menggunakan sepeda motor. Setibanya di lokasi, korban yang tidak sadar sudah dibuntuti oleh kedua pelaku jambret. Melihat keadaan sepi, tiba-tiba dari samping sebelah kiri korban, pelaku langsung menarik tas dari tangan korban. Terkejut tasnya dijambret, korban bersama warga yang melintas di lokasi langsung mengejar pelaku. Aksi kejar-kejaran pun sempat terjadi sampai akhirnya pelaku terjatuh dari sepeda motornya. Warga yang melihat langsung mengamankan satu orang pelaku, sedangkan satu pelaku sempat kabur membawa tas korban, namun akhirnya berselang berapa jam pelaku dapat ditangkap warga. Tahunya ini jambret gimana ceritanya? Di dekat penggolok tadi, Pak. Kebetulan jambret saya lewat. Terus ditengok orangnya tarik. Terus saya kan ngejar, saya berbut, saya kejar. Sampai tekongan nampak ibu itu. Saya belok, ibu itu entah kemana, dapat dia berhenti di sini tadi dia. Apa ini jambretnya? Tas. Tas ya. Kapolsek Rambutan Kota Tebing Tinggi AKP Hotman Samosir membenarkan adanya kedua pelaku jambret yang diamankan. Petugas mengamankan satu buah tas, handphone, dan uang milik korban. Pak, bisa Pak ceritakan kronologis penangkapan kedua pelaku ini, Pak? Jadi kronologis belum bisa diceritakan, namun memang kita amankan dua orang pelaku jambret. TKP di Jalan Insinyur Juanda. Diperkirakan sekitar jam 16. Jadi SK ini dua orang diamankan di Jalan 11. Apa yang dijambret, Pak? Ada tas ibu-ibu, ya, tas yang berisi ada HP dengan ada uang. Kini kedua pelaku masih diamankan di Polsek Rambutan Kota Tebing Tinggi guna penyelidikan lebih lanjut. Alex Keringging melaporkan untuk Eva Rina TV. Satu warga Samosir di Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, yang merupakan anggota PPS dinyatakan positif COVID-19. Pasien tersebut perempuan berusia 40 tahun yang kini telah dirawat di RSUD Tarutung, Tapanuli Utara. Menjelang Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Samosir, KPUD Samosir menggelar rapid test massal terhadap 402 orang PPS-nya. Sebelum bekerja untuk melakukan verifikasi faktual, KPUD Samosir bersama pihak RSUD Hadrianus Sinaga Pangururan melakukan rapid test terhadap seluruh anggota PPS. Dari pemeriksaan ditemukan 3 peserta reaktif, satu diantaranya WNS, warga Kecamatan Nainggolan. WNS bersama 2 peserta PPS lainnya menjalani rapid test hingga 2 kali dengan hasil kembali reaktif, sehingga dirawat di RSUD Hadrianus Sinaga. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Samosir segera merujuk ketiga PPS tersebut ke RSUD Tarutung, Tapanuli Utara untuk dilakukan tes PCR. Hasil PCR menyatakan positif COVID-19 terhadap WNS. Sebenarnya ini ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan massal terkait dengan yang bersangkutan merupakan peserta dari PPS yang berkaitan dengan untuk persiapan Pilkada Kabupaten Samosir 2020. Jadi pada waktu itu pada tanggal 26 Juni 2020
yang bersangkutan melakukan pemeriksaan rapid test di rumah sakit. Dari 402 orang yang dilakukan pemeriksaan, ternyata ibu atas nama WS ini hasilnya reaktif. Nah, sehingga pada waktu itu dari tim dinas kesehatan segera melakukan mengunjungi yang bersangkutan untuk memberitahukan supaya melakukan isolasi mandiri. Junjungan Merpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Polsek Medan Labuhan menggerebek rumah di bantaran Sungai Deli yang dijadikan tempat peredaran narkoba di kawasan Medan Labuhan yang meresahkan warga. Selain mengamankan 2 orang merupakan bandar dan pengedar, petugas menyita sejumlah narkoba jenis sabu dan puluhan daun ganja kering siap edar. Terlihat dalam penggerebekan tersebut, puluhan petugas kepolisian dari Polsek Medan Labuhan dibantu Polres Pelabuhan Belawan langsung menggerebek salah satu rumah di bantaran Sungai Deli di kawasan Lingkungan 18, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Petugas mengepung rumah bandar narkoba yang diduga kerap dijadikan tempat keluar masuk peredaran narkoba hingga praktek judi tembak ikan. Selain menjaga pesisir pantai Belawan, petugas juga menjaga jalur laut hingga alur Sungai Deli yang merupakan pintu masuk peredaran narkoba. Petugas kepolisian akan berkoordinasi dengan BNN Sumatera Utara untuk menekan angka peredaran narkoba yang masuk melalui pesisir Belawan. Kepala Lingkungan 18 mengatakan, dalam penggerebekan yang disaksikan Kepala Lingkungan, polisi berhasil menyita narkoba jenis sabu dan puluhan paket daun ganja kering siap edar, beserta mengamankan 2 orang yakni inisial R atau Rajak dan RY atau Rian alias Tomblok. Jadi di Lingkungan 18 pagi ini ada penggerebekan dari Polsek Medan Labuhan. Yang diamankan, Bang? Yang diamankan ada 2 orang. Abdul Razak, satu lagi berinisial. Ada 2 orang, Bang, ya? Ya, ada 2 orang. Kalau barang bukti sendiri tadi polisi ada ngamankan juga, Bang? Barang bukti tadi yang saya lihat ada berbentuk warna putih, berbungkus plastik. Kini kedua pelaku diduga bandar dan pengedar langsung dibawa ke Polsek Medan Labuhan guna dilakukan pengembangan untuk memburu bandar besar selaku pemasok barang haram tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumun hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Runtung Sitepu dinyatakan positif COVID-19 usai melakukan pemeriksaan PCR. Meski dinyatakan positif, Runtung tergolong orang yang tanpa gejala dan kini sedang menjalani isolasi mandiri. Usai menjalani uji tes swab dengan metode PCR, Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Runtung Sitepu dan Wakil Rektor 1, Profesor Rosmayati, dinyatakan positif COVID-19. Kepala Humas Promosi dan Protokoler USU, Evi Sumanti, membenarkan terkait informasi yang menyatakan Rektor Universitas Sumatera Utara dan Wakil Rektor 1 positif COVID-19. Meskipun termasuk orang tanpa gejala, Rektor Universitas Sumatera Utara kini sedang menjalani isolasi mandiri untuk menghindari penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus USU. Terima kasih
Terkait beredarnya berita mengenai Rektor USU yang terindikasi positif COVID-19, kami mewakili pimpinan dan seluruh sivitas akademika USU menyatakan bahwa berita itu benar. Karena adanya tracing, Rektor USU kemarin melakukan swab di rumah sakit USU dan hasilnya dinyatakan positif. Sampai hari ini, Rektor USU telah melakukan isolasi mandiri, di mana kondisi beliau sehat karena positif dalam keadaan OTG, orang tanpa gejala. Seluruh pegawai di Biro Rektor USU akan dilakukan pemeriksaan rapid dan swab test. Meskipun dinyatakan positif, kegiatan administrasi di Biro Rektor USU tetap berjalan dengan biasa dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat melakukan kunjungan ke Kabupaten Karo terkait kesiapan Kabupaten Karo menuju new normal. Selain itu, tim pendisiplinan protokol kesehatan kembali melakukan sidak ke pusat keramaian untuk memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat mengunjungi kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Karo. Kunjungan kali ini untuk memastikan kesiapan dalam menyambut tatanan kebiasaan baru. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan BNPB Pusat memberikan saran kepada tim Satgas agar lebih ekstra dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo. Hal ini dikarenakan kenaikan grafik yang tinggi kasus positif COVID-19 di Kabupaten Karo dalam beberapa hari terakhir. Untuk itu, perwakilan BNPB Pusat menginstruksikan untuk lebih memberikan imbauan serta sosialisasi mengenai protokol kesehatan seperti memakai masker, menempatkan tempat pencucian tangan di objek keramaian, serta jaga jarak. Kita melihat sejauh mana pelaksanaan penanganan COVID di Kabupaten Karo. Melihat langsung tadi gimana hasil yang kita lihat juga? Kita banyak berdiskusi dengan gugus tugas. Kita melihat memang di kebelakang ini pertambahan yang positif agak meningkat di Karo, Kabupaten Karo ini. Selain itu, tim pendisiplinan protokol kesehatan Kabupaten Karo kembali melakukan sidak ke beberapa tempat keramaian seperti Pasar Kabanjahe serta Terminal Kabanjahe. Dalam sidak tersebut terlihat masyarakat sudah mulai sadar akan protokol kesehatan yang diharapkan ke depannya masyarakat semakin peduli akan bahaya COVID-19. Hasilnya tadi sudah mulai ada perubahan menuju ada kesadaran masyarakat untuk new normal ini. Mudah-mudahan ini terus nanti sudah menjadi darah daging bagi mereka, nggak pun ada lagi posko pun, operasi pun mereka sudah terbiasa. Itu harapan kita. Pak, ada imbauan kita untuk masyarakat khusus. Imbauan kita kepada masyarakat supaya mereka disiplin ya dari COVID, jangan bisa kena, yaitu jangan pakai masker, ya cuci tangan, rajin cuci tangan, makan vitamin yang baik, jaga jarak. Karena COVID di Tanah Karo semakin besar ini yang kena sudah ada sekitar 22 orang. Oleh karena itu, ayo mari kita bergandengan tangan dengan pemerintah, TNI, Polri, ya BUMN, BUMD, supaya kita putus mata rantai COVID. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara mengakibatkan 1 rumah ibadah dan 5 unit rumah di kawasan kota wisata Parapat rusak parah akibat tertimbun longsor. Hujan deras mengguyur wilayah Siantar Simalungun dalam 2 hari terakhir, mengakibatkan perbukitan di Jalan Sum Siantar Parapat, tepatnya di Desa Sibaganding, Kecamatan Girsang Sibangan Bolon, Kabupaten Simalungun, tertutup longsor. Longsor bercampur material tanah dan bebatuan setinggi 1 meter menutup hampir seluruh ruas jalan sepanjang 30 meter. Sehingga arus lalu lintas di jalur ini lumpuh total sekitar 3 jam. Dan para pengendara yang melintas dari arah kota Parapat maupun yang datang dari arah kota Pematang Siantar terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif.
Selain menutup bahu Jalinsum, longsor juga mengakibatkan 1 rumah ibadah dan 5 rumah warga di lokasi kejadian rusak parah akibat tertutup material longsor. Pasca terjadinya longsor pada Sabtu malam, sejumlah petugas dari Kepolisian Polres Simalungun dan jajaran kemudian melakukan langkah antisipasi dan memindahkan material longsoran dari bahu jalan dengan menggunakan alat berat berkoordinasi dengan PT Toba Pulp Lestari dan Dinas BPBD Kabupaten Simalungun. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun melaporkan situasi terkini dari lokasi longsor, tepatnya di depan Gereja Sualan, Kecamatan Girsang, Simpangan Bolon. Pada hari ini Minggu, tanggal 12 Juli, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di mana di depan kami dapat kita pantau bahwa jalan sudah bisa dilalui kedua arah, namun hanya khusus untuk roda 4. Kita terapkan rekayasa arus lalu lintas bagi kendaraan roda 6 atau lebih melewati Simpang Palang, keluar di Simpang Sitahuan, kendaraan yang dari arah Tobasa. Begitu juga sebaliknya, kendaraan yang dari arah Pematang Siantar menuju Tobasa akan dialihkan dari Simpang Palang keluar dari Simpang Sitahuan. Jalur lalu lintas akses menuju kota wisata Parapat dan sebaliknya untuk sementara sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun kendaraan seperti truk dan sejenisnya masih dialihkan melalui jalur Simpang Palang Sitahoa. Tentanio Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini malam masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Usai dinyatakan gugus tugas percepatan penanganan Provinsi Sumatera Utara sebagai zona kuning COVID-19, Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu Selatan memperpanjang belajar dari rumah pada tahun ajaran 2020-2021. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, Pemkab Labusel melalui Dinas Pendidikan belum memberlakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Hal ini terlihat di SMP Negeri 2 Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Menurut Rocky Bin Ritonga selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kota Pinang, perpanjangan belajar dari rumah ini dikarenakan tim GTPP Sumut menyatakan Labusel masuk zona kuning dari status sebelumnya zona hijau dan memasuki kategori new normal. Hal ini diakibatkan satu warganya dinyatakan positif COVID-19. Perpanjangan belajar dari rumah sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun pihaknya telah menyediakan beberapa fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar secara tatap muka. Sebenarnya untuk tahun ajaran baru seharusnya kita mulai hari ini tanggal 13 Juli. Namun karena zona kita di Labuhan Selatan menurut gugus COVID Provinsi zona kuning, maka yang seharusnya tanggal 13 hari kita masuk belajar, maka diperpanjang untuk belajar dari rumah dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Apabila nanti zona kita berubah dari kuning ke hijau, maka kapan saja mungkin disitulah kita nanti boleh untuk tatap muka di sekolah kita ini. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, di kawasan Kabupaten Simalungun, wisata murah meriah non-eksotik menjadi rebutan warga lokal dan luar kota. Seperti pemandian mata air alam sejuk timuran di Nagori Mariah, Jambi, Kecamatan Jawa Marajaba, Jambi. Bila Anda bosan berwisata ke pantai atau gunung, mungkin objek wisata ini bisa menjadi pilihan Anda, yakni pemandian alam sejuk yang hanya berjarak 13 km dari kota Pematang Siantar. Kesegaran air yang berasal dari mata air mampu menyuguhkan atmosfer segar bagi wisatawan lokal maupun luar kota. Menurut pengelola pemandian alam sejuk timuran ini, awalnya dibentuk atas kreativitas warga dengan cara swadaya dan gotong royong. Air kolam ini juga tidak pernah surut di musim kemarau dan tidak pernah kotor, walau disesaki oleh wisatawan.
ini didirikan oleh salah satu ormas organisasi kemasyarakatan yang dikelola dengan cara gotong royong, kebersamaan, intinya kebersamaan bagaimana pemandian ini tercipta dengan terbentuklah pemandian ini dengan kerja keras masyarakat di sini. Unggulan pemandian ini satu, untuk keluarga sini merasa nyaman. Artinya untuk fasilitas tika, pemandian fasilitas bersih, minuman keras tidak ada kita perjualbelikan sini. Yang penting, yang intinya tamu itu merasa nyaman. Tak hanya menawarkan pemandian, para wisatawan juga dapat menikmati kuliner khas pemandian alam sejuk timuran, seperti ikan dan ayam kampung panggang. Sebelum makan makanan seperti ikan panggang, itu kalau ikan ayam nila, ikan mas, ayam kampung, itulah yang kita tawarkan sini untuk tamu itu. Harganya harga terjangkau. Standar di sini. Untuk ekonomi lemah dapatlah untuk menikmati makanan yang ada di sini. Bagi yang hobi traveling atau wisata keluarga, tempat ini bisa menjadi pilihan tepat untuk Anda. Jo Ambarita melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Daniel Agustran mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.